Udah itu mau dibuang boleh? Enggak, saya nggak pernah ngebuang, biarin aja di sini biar jadi pupuk gitu. Oh, ininya jadi pupuk aja udah Iya, habis hancur di sini. iya. 2 hektar ini. Iya, kalau Pernah sampai terjadi murah itu, Pak? sering. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nih sahabat Flova TV. Saya sekarang ada di Desa Pancawati, Kabupaten Bogor ya. Kecamatan Caringin. Saya Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Saya ada di kebun tomat. Nanti kita ke kebun timun, kebun cabe, banyak kebun lah di sini. Nah, saya akan membuat edukasi tentang tanaman-tanaman palawija untuk sahabat Flova sekalian. Nah, sebelumnya seperti biasa saya datang ke sini bersama kru sayapeduli.com. Ini ada Mas Mandra, ada Ibu Widya, ada Ibu Julia, ada Pak Arif nih yang ikut nih. Sama kru ininya, kameramennya Pak Alvin. Ya. Kita di sini sama-sama. Jangan lupa di pojok kanan bawah tuh ada sayapeduli.com, yaitu yayasan sosial yang saya dan sahabat-sahabat saya buat untuk membantu para saudara kita yang membutuhkan. Makanya jangan lupa sahabat Flova kalau menonton video ini, searching itu sayapeduli.com di pojok kanan, lihat kegiatan-kegiatan kita, turun bersahabat dengan para saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan, kita ikut membantu mereka. Oke, kita mulai konten ini hari ini tentang palawija, tanaman tomat. Kali ini saya ditemani oleh yang pemilik tanaman tomat sekaligus yang menanam tanaman tomat ini, yaitu Bapak Mansur. Oke, salam kenal Pak Mansur ya. Sampai jumpa lagi nih, sampai ketemu lagi di Flova TV Pak Mansur. Oh, Flova Saya TV. boleh ya Pak Mansur tanya-tanya? Boleh. Tentang bagaimana cara menanam tomat dari mulai bibit sampai panen lah ya, sampai panen. Oke Pak Mansur, terima kasih nih saya sudah diterima di kebun Bapak nih. Pak Mansur, ngomong-ngomong tomat ini nih, tentang tomat, saya mau tanya nih. Tomat itu nanamnya pakai apa Pak? Biji? Nanam pakai biji Pak. Biji ya? Iya. Nah, sebelum ditanam disemai. Disemai dulu. Oh, disemai dulu. Madep sana Pak Mansur biar enak. Nah, tanamnya disemai. Disemai dulu. Nah, kemudian habis disemai baru dipindahin. Pindah tanam. Nah, itu disemai berapa lama Pak? Kalau umur semaian itu tinggal tergantung lihat kondisi pertumbuhannya Pak. Kalau kondisi pertumbuhannya dia cepat besar, mungkin 16 hari udah dipindah tanam. Oh, 16 hari pindah tanam, sahabat Flova. Kalau lambat pertumbuhannya ya sekitar 20 harian. Nah, ini sahabat Flova, ini ada contoh bekas disemai nih sahabat Flova. Bentuknya bunder-bunder seperti ini nih. Kayak kue putu. Kayak kue putu, tempat penyemaian. Nah, tapi satu lagi ini peralon. Bisa juga pakai peralon tempat penyemaiannya, sahabat Flova ini. Nah, ini untuk penyemaian pertama dari biji. Ini satu biji, Pak? Satu biji. Oh, satu tempat semai, satu biji. Rata-rata tumbuh semua apa ada yang? Ya, ada yang tumbuh, ada yang gagal juga. Ada yang gagal. Jadi Pak Mansur ini beli bibitnya sahabat Flova di toko-toko tanaman ya Pak ya. Kemudian biasanya ini berapa hektar nih Pak? Ini 2 hektar Pak. 2 hektar. Kalau 2 hektar butuh berapa bibit Pak? Itu berapa kilo lah? Enggak, itu per amploknya cuman 10 gram. Per amplop 10 gram? Ya. Berarti 10 gram itu isinya berapa biji? Isinya 1.700. Oh, 1.700 biji. Ya, minimal kalau kita nyemai nggak nyampe 1.700, 1.500 lah yang jadinya gitu. Oh, yang jadi 1.500. Oh, berarti ada yang gagal sekitar 200-an. Ya, ngejaga-jaga gagalnya. Jaga-jaga gagal. Jadi sahabat Flova disemai selama 16 hari sampai 20 hari, baru dipindahin ke tempat nanam. Tempat tanam pembesaran. Nah, jadi sekarang saya mau tanya dulu nih, pembesaran ini pakai apa nih Pak? Mulsa ini? Ya, itu mulsa. Ini mulsa sahabat Flova ini. Ini pakai plastik mulsa, tujuannya supaya jangan rumput jadi. Oh, nggak banyak rumput.
jadi nggak banyak apa namanya? Jadi gulma-gulma nggak jadi gitu. Gulma. Iya. Nah, rumput nggak nyerang dia ya. Iya. Nah, samping air hujan juga ditata airnya Pak ya. Iya. Nah, jadi pakai ini di mulsa. Ini pupuknya apa Pak? Ini pupuk dasarnya Pak, kotoran ayam. Oh, tanah dengan kotoran ayam, media tanamnya. Ya, media tanamnya awal pertama itu kotoran ayam, terus sama dolomit, sama TSP, lalu diaduk, dipacul. Ya, dipacul sampai dia merata, baru udah beres ditutup. Tutup pakai mulsa. Ya. Berapa lama tuh Pak? Itu sekitar ya, pokoknya udah beres ditutup pakai mulsa, baru bolongin. Oh, mulsanya bolongin? Udah dibolongin, sekitar seminggu udah kehujanan atau 2 minggu lambatnya baru ditanam. Yang tadi ini apa? Ya, Semayan tadi. Semayan tadi. Oh, baru ditanam sini semayan tadi. Oh, jadi sahabat Plova di kotoran ayam diaduk dengan dolomit sama satu lagi Pak? TSP jadi satu, dipacul dengan tanahnya, digundukkan seperti ini, baru dipasang mulsa. Setelah pasang mulsa selama kira-kira 2 minggu. Ya, 2 minggu lah. 2 minggu. Oh, berarti ini ditanam, ini dikerjain gitu Pak, bareng? Enggak. Oh, enggak. Kalau ini kan ini cepat, 16 hari itu cepat. Ya, 2 minggu juga Pak? Iya, 2 minggu juga ini cepat. Pokoknya Pak ini cepat. Jadi ini pekerjaannya minimal kalau 1 roll itu ini kan 20 roll 2 hektar ya. 2 hektar ini pekerjaannya sekitar kena 2 bulan. Oh, 2 bulan. Ya. Jadi kalau sekitar 2 minggu lagi pas udah beres baru kita nyemai gitu. Oh, baru nyemai. Oh, berarti ini dulu dikerjain. Iya. Tinggal 2 minggu baru nyemai ini. Gitu. Jadi kan kita nggak nanam tomat langsung Pak. Kalau awal mulsa baru, kita nggak nanam tomat. Jadi karena kita itu kan harus pemutaran uangnya harus cepat. Kalau di tomat kan lama. Oh, kita kalau mulsa baru itu nanamnya nanam timun seperti yang 35 hari kepanen. Oh, jadi ini tanaman yang ketiga. Yang ketiga. Ya. Oh, jadi sahabat Plova, Pak Mansur ini menggali tanah dengan campuran kotoran ayam dan dolomit serta apa Pak satu lagi? TSP 36. TSP 36 ini. Jadi untuk 3 kali nanam. Ini untuk 2 tahun berarti 7 kali nanam. 7 kali nanam dengan pohon yang berbeda. Ya. Gitu. Nah, tapi sekarang konten kita tentang apa? Tomat. Jadi kita cerita tomat. Nah, sekarang kita masuk ke tomat ini Pak. Ini tomat ini umurnya dari mulai tanam biji sampai mulai berbuah panen. Sampai kepanen lah. Kepanen lah gitu. Ya, ini 100 hari. 100 hari. Oh, 100 hari sahabat Plova. Jadi tanaman tomat dari biji disemai pindah ke sini 100 hari dia panen jadi merah ya. Ini masih hijau nih sahabat Plova. Panen jadi merah, kemudian setelah itu umur dia berapa lama Pak? Umur panen? Umur total sampai dia mati? 6 bulan. 6 bulan, ya. Berarti umur ini 6 bulan sahabat Plova. Nah setelah panen 100 hari, ada panen lagi? Ya kita susul lagi nanti tanaman bawah yang lain. Ini udah habis. Sekali? Pokoknya udah habis tomat, udah. Bukan, maksudnya dia panen pertama? Enggak, ini bisa 10 kali panen. Oh, 10 kali petik. Oh sahabat Plova, dari 100 hari dia panen. Kemudian panen kedua 5 hari. Ya 5 hari. Oh, panen kedua 5 hari, 4 sampai 5 hari. Ya pokoknya 5 hari merah gitu ya. Karena kan distribusi dia bisa jadi nanti busuk. Jadi jangan terlalu merah. Jadi 4-5 hari sekali setelah 100 hari itu panen sampai umurnya 6 bulan. Iya. Kira-kira 10 kali panen 10 gitu. kali panen baru lah. Selesai dia. Ya. Nah, itu sahabat Plova. Jadi tomat ini 100 hari dan 10 kali panen. Jaraknya 5 hari setelah 100 hari sampai 6 bulan. Itu keterangan dari Pak Mansur yang biasa menanam tomat. Pak, boleh tanya, satu pohon tomat ini itu berapa kilo atau berapa bobotnya? Bobotnya. Kalau lihat setiap kali panen. Kalau setelah 1 kali panen awal itu panen pertama itu kalau kita ini kan 2 hektar. Minimal kita kenanya 2 on lah. Setiap pohon. Satu pohon nah, 2 on kira-kira. Kalau panen rayanya bisa nyampe setengah kilo satu pohon. Satu pohon. Iya. Oh, berarti sahabat Plova, ini model panennya grafiknya naik gitu ya. Pak. Panen pertama baru belajar. Ya. Nah, nanti mungkin kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke 6 naik lagi. Dari 6 ke bawah baru turun lagi. Oh, grafiknya seperti itu sahabat Plova. Jadi panen pertama, panen raya di tengah, terturun lagi pelan baru dia selesai.
Nah, itu sahabat Pelova. Kalau panen raya 2 on. Bisa 1,5 kilo. Oh, 1,5 kilo Setengah kilo per pohon. per pohon, setengah kilo kalau sampai panen raya di tengah-tengah musim dia gitu ya. Artinya panen yang banyak dia. Kalau panen pertama cuman 2 on. Ya, paling 2 on, 1 on lah gitu. 1 on, 2 on untuk panen pertama, kedua naik sampai tertinggi setengah kilo. Setengah kilo Per pohon kira-kira. Nah, itu sahabat Pelova. Kalau sampai habis, sampai kelar nih, sampai kelar bisa mencapai 3 kilo. 3 kilo kalau umur kayak tomat kayak begini 3 kiloan. Oh, tomat ini sampai 3 kiloan? Iya, 3 kilo. Kalau kayak gini panen rayanya? Panen rayanya. Oh, panen raya ini tomat model begini malah sampai 3 kilo kalau pada saat panen raya. Kalau habis, maksudnya sampai habis, totalan sampai habis. Oh, satu pohon dari mulai tanam berbuah sampai habis dia selesai dijumlahin satu pohon kira-kira 3 kilo. 3 kilo. Oh, itu sahabat Pelova. Jadi sebagai ilmu pengetahuan kita sahabat Pelova, bagi sahabat-sahabat penggemar tomat nih, biar tahu satu tomat itu dari mulai hidup sampai dia mati kira-kira 3 kilo dia buah untuk kita nih, dihasilkan untuk kita makan gitu kan. Nah, Pak, tadi kita udah ngelihat bagaimana pertumbuhan dia, berapa umur dia, berapa jumlah panennya. Saya mau tanya nih Pak, penyakitnya apa nih Pak? Kalau penyakitnya mah busuk tomat. Kalau untuk tomat, ulet, terus busuk daun, tinggal tergantung lihat cuaca. Kalau cuacanya ekstrim hujan, ya kemungkinan ya kayak gini nih, merah bawahnya daunnya. Daunnya merah. Ya, karena ini terlalu ekstrim cuacanya. Jadi kandungan hujannya tinggi, kadar hujannya tinggi. Ya sahabat Pelova, ini paling banyak katanya ulet. Ulet, pokoknya penyakitnya ulet sama trip-trip lah. Pokoknya insekta berarti ya. Ya, harus. Jenisnya insekta. Terus cara pengobatannya gimana pencegahannya Pak? Pencegahannya tinggal tergantung kita lihat penyakit. Oh, dengan penyakit. Iya, seperti kayak gini kan. Tuh, ini kan kena bakteri daun nih. Ya kita kemungkinan pakai fungsidanya apa gitu. Seperti disemprot ini? Iya, disemprot. Berapa lama tuh Pak semprotannya? 5 hari sekali. 5 hari sekali sampai sembuh? Enggak, pokoknya 5 hari sekali. Nanti kita dombling lagi yang ganti yang lain. Karena kan kita kalau bertani gini Pak, bergelutnya sama alam. Ya. Kita nggak tahu datang penyakitnya apa, lusa datang penyakitnya apa gitu. Nah, boleh ceritain saya Pak, kalau pas saat nanam yang Bapak biasa lakukan untuk tomat, minggu keberapa mulai nyemprot Pak? Minggu udah nanam 7 hari. 7 hari semprot? Ya, 7 hari. Apa itu semprotannya? Obat semprotnya seperti Alika. Kita kan waktu pertama. Untuk apa itu Pak? Untuk mencegah penyakit di bawah tanah dulu. Oh, penyakit di bawah tanah dengan merek mungkin Alika. Alika seperti itu jenisnya insektisida. Oh, insektisida, bukan fungisida bukan? Oh, insektisida Alika 7 hari sekali semprot. Kemudian nah, semprotan kedua barulah kita itu 2 minggu. Nah, 2 minggu. 2 minggu kemudian semprotan kedua. Semprotan kedua barulah kita pakai fungsida sama insek. Oh, fungsida sama insek juga. Ya. Bareng dicampur. Bareng. Oh, bisa sahabat Pelova. Itu supaya untuk mencegah daun coklat atau bakteri pokoknya daun. Bakteri daun lah, semua bakteri buah gitu. Bakteri buah. Nah, kemudian 2 minggu lagi. Nah, minggu ketiga kita ulangin lagi semprot kayak gitu biasa. Kalau nggak ada lagi ya, nggak ada penyakit yang lain berarti pakai fungsida, insektisida itu juga yang dipakai per 2 minggu. Ya, per 1 minggu. Oh, per 1 minggu. Ya, kalau udah berbuah enggak, kalau udah ganti penyakit, ada penyakit yang lain baru kita ganti obatnya gitu. Selama penyakit obat itu masih mampu, kita nggak ganti. Nggak ganti yang pertama dan kedua tadi aja. Oh, gitu sahabat Pelova. Jadi Pak Mansur ini hanya menggunakan 2 jenis obat, fungisida dan insektisida. Tapi kalau udah terjadi penyakit yang lain, baru dia ganti obat yang lain, yang lebih mampu atau apa. Oke Pak Mansur, terima kasih nih. Jadi untuk di akar nggak ada Pak ya? Di akar nggak ada. Terus kalau di akar NPK, ada dicor. NPK? Ya kita ngecor, jadi kita dikocor gitu? Dikocor, 1 drum itu 5 kilo 1 drum. Apa itu yang dikocor? NPK. NPK sama kalsium. Oh, itu buat pupuk berarti? Ya, buat di tanah, buat akar. Oh, untuk pupuk tambahan tanah, sahabat Pelova, Pak Mansur menggunakan NPK dan kalsium lah. Kalium di yang kocor ya? Iya, dicor. Dicampur air atau apa, dikocor per lubang-lubang ini. Ya, seperti kayak itu tuh, drum. Oh, itu kan drumnya itu kan 250 liter. Nah, berarti NPK-nya 5 kilo, kalsiumnya itu 1 kilo. Oh, gitu. NPK 5 kilo, kalsium 1 kilo. Nah, dicampur. kita kasih 1 pohon itu 1 gelas.
ukurannya. Ya, ukurannya. Takarannya. Oh, 1 gelas aqua gitu, Pak. Ya, aqua, gelas aqua. Gelas aqua ke lubang-lubang ini. Per berapa minggu, Pak? 2 minggu sekali. Oh, 2 minggu sekali sahabat Plova dia menambahkan pupuk tambahan NPK dan kalium yang dicampur di dalam satu larutan. Oke, sahabat Plova. Nih Pak Mansur, terima kasih kita udah datang ke ini. Nanti ajak kita putar-putar ya, Pak. Boleh, Pak. Ya. Lihat, Pak. Oke, sahabat Plova, sekarang kita mau muter dengan Pak Mansur sambil Pak Mansur bercerita apa aja nih penyakit apa dan bagaimana yang akan terjadi dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Mansur. Oke, sahabat Plova, kita jalan nih sama Pak Mansur keliling ini ya, Pak, keliling kebun Bapak nih. Ayo. Sama sahabat-sahabat peduli saya nih ada di belakang nih. Biar mereka tahu. Nah, ini Pak, nih lihat nih. Ini penyakit apa, Pak? Ini penyakit busuk daun kan? Oh, busuk daun nih. Jelas kan? Pin, busuk daun nih, Pin. Lihat, Pin. Tuh. Tuh, daunnya pada kering, Tapi Pin. sekarang dia udah sembuh, kering. Oh, kalau sembuh Ini kan kering. busuk daunnya busuk daun basah. Ah. Karena kita pakai pungi, Pungisida. dia jadi kering, nggak Jadi menular kering. ke atas. Oh, nggak menular ke atas, Pin. Iya. Ini busuk daun. Oke. Kita jalan lagi, Pak. Apa yang bisa saya pelajari? Nah, seperti itu kan tuh. Ini Tuh udah busuk matang daun, tuh. Oh, ini udah matang nih, Pin nih. Nih, ini udah Lihat matang nih. Pak nih. Boleh mau cobain juga boleh. Boleh nih, mau matang. Aduh. Tuh. Oh, puasa saya, Pak. Nah, seperti- Julia nggak puasa nih. Seperti ini kan tuh kena ulet. Tuh, kena ulet. Nih kena ulet. Hmm. Tapi dia kena ulet kalau di obat dia cuma sebelah doang yang kena. Oh. Karena dia udah ke obat. Ke yang lainnya enggak tuh, enggak nular tuh. Oh, itu caranya. Nah, ini fungsinya fungsida sama insek. Oh, insektisida. Ada yang juga busuk tuh Ya. ya. Oke, kita mulai lagi, Vin. Jalan lagi. Pak Mansur, ini kalau nanam tomat ini bagusnya musim apa, Pak? Hujan apa musim kemarau? Harusnya mah kalau bisa sih kalau Ambil kita jalan yang aja, Pak. Ambil jalan. kalau bisa kita atur, hujannya ada, kemaraunya ada. Oh, berarti antara bulan-bulan apa Ya. kira kalau dihitung bulan, Pak? Bulan April, Mei, April, Juni Mei gitu. bagus. Ya. Kalau kayak September, Oktober itu banyak hujan. Nah, itu kurang. banyak hujan, bagus. Tinggal keberanian kita, Pak. Oh, gitu. Berarti kalau musim hujan kita harus benar-benar berani diinsek sama dipungi, Sama terutama dipungi. Oh, supaya dia nggak jamuran gitu Iya. ya. Nah. Oh, karena curah hujannya tinggi sekali sehingga rentan akan serangan jamur. Nah, Oh, kita harus berani modal di fungisida penyemprotannya gitu, Pak ya. Betul, Oh, betul, gitu. betul. Ya, sahabat Plova nih. Saya muter-muter di kebun Pak Mansur yang luasnya 2 hektar. Lumayan nih. Sahabat-sahabat saya peduli.com, Mas Mandra tuh tuh cepet Pak, tuh udah pada merah tuh. di belakang udah mau makan tomat, lagi puasa itu Mas Mandra. Widya juga lagi puasa nih, Widya nih. Yang nggak puasa Julia doang nih. Aduh, enak, seru sahabat Plova, kita mengenal pertanian bagi Nah, ini ada lagi Pak penyakit yang aneh Pak. Nah, ini penyakit aneh Pak Alvin, kita lihat nih. Nih, tuh lihat. Kerdil, Pak ya. Ini sama-sama Pak tadinya itu. Ini kan di sini kan musim kabut. Nah, Kalau kabutnya tebal, ini kayak gini. oh, Jadi kabut kayak di puncak gitu Pak? iya. Oh. Karena kan ketinggiannya di sini sama kayak puncak. Bukan dimakan binatang, bukan? Bukan, ini karena kena penyakit bakteri juga. Oh, bakteri. Jadi ini sebetulnya penyakit paling gawat ini. Oh, Bisa ke buah, bisa ke pohon, dia langsung bisa mati. Oh, ini yang paling menakutkan, ditakuti oleh para petani ini. Iya, busuk Busuk buah. busuk akar, Iya. busuk Enggak, busuk dari buah dulu. Oh, buah dulu. Dari buah ke pohon langsung ke akar. Oh, gitu. Ya, Nah, makanya ini sembuh tuh, kering. karena pakai fungisida tadi. Nah. Oh, oke sahabat Plova. Kita lanjut lagi, Pak. Putar lagi, mungkin Bapak menemukan apa nanti. Aduh. Capek juga nih. Pin, jangan capek-capek ya, kameramen nih. Mas Mandra, absen ada. Tim saya peduli.com selalu mendampingi kita dalam channel YouTube ini. Channel Plova TV, sahabat Plova. Jadi 2 hektar ini kalau per baris Pak dijadiin berapa baris nih Pak? Satu baris ini Satu baris apa? Bedengan. tergantung mulsanya, panjang mulsa. Iya, Pak? tinggal Oh, enggak, maksudnya tinggal tergantung kalau barisannya mah kayak gini aja. Oh. Tinggal kita ngukurnya. Mulsa itu kan satu rollnya itu cuman 500 meter. oh, satu roll 500 meter. Iya, berarti kalau 2 hektar itu 2020. 20 Iya. mulsa, 20 gulung. Iya. 20 gulung mulsa. 20 gulung mulsa itu buat 2 2 hektar. Oh, gitu.
Berarti jumlah tanaman semua kira-kira 20.000. 20.000 luas. Untuk tanaman 50.000 pohon. Oh, untuk tanaman 2 hektar ini sahabat Plova itu 50.000 pohon punya Pak Mansur ini. Jadi jarak antar tanaman berapa Pak? 20 cm? 60 sampai... Ya lobangnya sih 20 Pak. Mana? Lobangnya jaraknya? Enggak. Lobangnya ini tanam ke tanam. Oh, ini jadi bisa dikosongin satu? Iya. Bisa mencapai 60. 60 sahabat Plova. Jarak satu tomat ke tomat lain 60. Satu lobang dikosongin. Gitu sahabat Plova. Jadi satu lubang mulsa dibolongin 20-20, satu lubang dikosongin buat penyerapan air sama obat ya Pak ya? Iya. Nah, kalau NPK pakai NPK apa Pak? Mutiara, NPK yang Mutiara, Yara, tinggal tergantung kita mau pakainya sih. Kalau yang masalah NPK mah pengaruh besar itu Pak. Ya pengaruh. Maksudnya bukan pengaruh. Kalau NPK itu kan ada yang bagus, kalau mahal berarti bagus gitu. Seperti Yara, Mutiara. Mutiara bagus ya. Terus ada lagi seperti NPK cantik. Coba Vin lihat tuh Mandra tuh. Lagi ngeliatin apa dia tuh? Tuh lagi metik tomat tuh Mandra tuh. Oke sahabat Plova nih saya udah keliling-keliling dengan Pak Mansur di kebun tomatnya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua yang terutama yang hidup di kota besar. Kita mengetahui tanaman tomat. Pak, terakhir Pak dalam sebelum konten ini kita tutup Pak. Bapak nanam tomat ini kan biasanya musuhnya kalau udah panen adalah harga. Nah, harga ini apakah bagus apa enggak Pak setiap panen tomat? Ya tinggal tergantung milik kita lah. Ya. Kalau masalah harga. Jadi kita nggak bisa. Yang penting kalau fokus saya bertani, nomor satu itu bagus dulu. Bagus dulu masalah, hasil panennya. Ya, hasil panennya. Yang satu itu kalau masalah harga kita tinggal tergantung Allah aja. Yang Maha Kuasa. Allah memberikan rezeki kita yang besar ya kemungkinan mahal gitu. Biasanya rata-rata berapa Pak yang lazimnya yang kalau yang di Bapak di pasar juga nggak terlalu tinggi berapa Pak? 6.000 lah. 6.000 per kilo. 6.000. Itu Bapak jual ke pasar apa udah ada yang tengkulak ya? Enggak, emang saya jualan di pasar. Oh langsung? Saya nampung sendiri. Kalau ada yang muter, ini saya beli deh, ada juga? Ada. Tapi lebih rendah itu? Iya. Ada cerita-cerita yang saya nonton di TV Pak. Tuh sampai petani buang tomatnya di got karena udah harganya jatuh. Jatuh. Ya, itu pernah terjadi begitu Pak? Sering. Nah, sering. Kalau udah jatuh gitu Bapak mau jual atau mau gimana? Ya kalau saya sih daripada ini saya jualin karena saya jualnya sendiri. Kemungkinan kalau saya jual sendiri, kalau orang lain bisa hanya bayar GoPay, kalau saya jual sendiri di pasaran paling 1.000. Jadi untuk resiko yang kerja apa sih masih cukup lah gitu. Cukup. Masih minimal cukup balik modal. Kalau udah di bawah 500 rupiah, nah baru saya biarin. Udah itu mau dibuang boleh? Enggak, saya nggak pernah ngebuang, biarin aja di sini biar jadi pupuk gitu. Oh, ininya jadi pupuk aja udah habis, hancur di sini. 2 hektar ini. Iya, kalau sampai itu, Pak. Sering. Nah, itu sahabat Plova. Jadi kalau bertani itu kalau prinsip saya cuma satu sih. Prinsip saya mah satu bagus aja dulu. Maupun harga 5.000 atau 7.000, kalau kita nggak mulus atau nggak sesuai dengan hasilnya sama aja. Misalnya kita hasil 3 kilo nih, mulus tanaman kita. Terus harga mahal. Tapi tanaman kita nggak mulus. Kalau satu pohonnya bisanya 0,5 kilo. Kan sama imbang-imbangannya. Kalau kita harga di 2.000 sama 6.000 sama gitu. Berarti kalau Pak Mansur yang penting kualitas dan kuantitas hasil panen, kualitasnya bagus, kuantitasnya sampai 6 bulan tuh minimal 3 kilo tercapai. Harga urusan belakangan. Harga urusan belakangan. Nah, sahabat Plova, saya sarankan juga nih untuk para pengatur harga di pasar ya, mungkin pemerintah, mungkin kabupaten atau apa, tolong bantu para petani palawija yang kadang-kadang harganya seperti roller coaster, jet roller coaster, naik tinggi, turun hancur, sehingga mereka tidak bisa lagi bertani lagi karena modalnya habis. Seperti Pak Mansur bilang, pernah dia kejadian harga di bawah 1.000, sehingga untuk balik modalnya tidak bisa, akhirnya dia dibiarin sampai busuk, sampai jadi pupuk. Nah ini kan perlu perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah kota, bagaimana mengatur mekanisme penjualan harga palawija terutama tomat di pasar, sehingga harganya tidak terlalu turun dan tidak terlalu naik, stabil-stabil di tengah, sehingga para petani akan terus berkembang dan maju. Itu aja sahabat Plova.
dari Plova TV channel kali ini tentang kita bahas tentang tomat. Oke, sebelum closing, saya ingetin lagi di pojok kanan bawah itu ada sayapeduli.com. Jangan lupa sahabat Plova searching, itu adalah yayasan sosial yang kami buat bersama teman-teman semua untuk membantu para sahabat-sahabat kita yang cacat, yang tidak mampu, yatim piatu, para pesantren yang tidak mampu, kita akan bantu. Mudah-mudahan dengan uluran sahabat-sahabat Plova di sana, yayasan kita bisa mendapatkan donasi maupun mendapatkan uluran tangan baik sebagai relawan agar kita bersatu saling membantu. Itu aja sahabat Plova. Terima kasih Pak Mansur telah memberikan penjelasan saya sedetail-detail tentang tomat ini. Sampai ketemu sahabat Plova. Saya juga terima kasih Pak Mansur telah menemani saya. Nanti habis ini saya sama Pak Mansur belum selesai nih sahabat Plova. Kita ke kebun satu lagi. Kebun cabe belum. Kebun timun belum. Oke sahabat Plova. Sampai di sini untuk tomat. Next video saya selanjutnya.